Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Saputra dengan NIM 2210417807, jurusan manajemen kelas F. Saya di sini akan menjawab soal eh, mata kuliah supply, supply chain management dengan dosen Bapak Adi. Soal yang pertama yaitu perbedaan dan persamaan antara logistik manajemen dan supply chain management. Yaitu menurut Indiraj pada tahun 2002 terdapat persamaan antara supply chain management dan logistik manajemen sebagai berikut, yaitu satu, kesamaan dalam pengelolaan arus barang atau jasa. Kedua, kesamaan dalam pengelolaan pembelian, penggerakan, penyimpanan, pengangkutan, administrasi, dan penyaluran barang. Yang ketiga, kesamaan dalam tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang. Ada lagi, menurut Hugas pada tahun 2004 mengungkapkan perbedaan antara supply chain management dan logistik management sebagai berikut, yaitu satu, logistik manajemen lebih fokus pada aktivitas-aktivitas seperti pengadaan distribusi, pemeliharaan dan manajemen persediaan, sedangkan fokus supply chain management memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya pada manajemen produksi dan distribusi, namun meliputi pemasaran, pengembangan produk baru, keuangan, dan layanan konsumen. Untuk yang kedua, soal nomor 2, yaitu supply chain management, SCM, pengertian proses tahapan dan tujuan dalam bisnis. Jawabannya, pengertian supply chain management adalah kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola semua proses yang terlibat dalam pembuatan produk, mulai dari pengelolaan bahan mentah hingga produk jadi yang sampai ke konsumen. Proses tahapan kegiatan mulai ada pemasaran dan dari customer. Proses tahapan yang dilakukan adalah pertama, perencanaan, kedua, pengembangan proses pengadaan, ketiga, proses produksi yang disebut juga sebagai proses internal, yang keempat, inventory management atau manajemen sistem barang, yang kelima, downstream, proses distribusi atau pengiriman produk, yang terakhir, retur atau pengembalian produk. Dan tujuan dalam bisnis supply chain management merupakan bagian terpenting pada sebuah perusahaan. Tujuannya untuk mengidentifikasi daya saing, beroperasi lebih efektif dan lebih efisien, serta pengawasan dan memonitor mulai dari proses pengadaan hingga barang atau produk sampai ke tangan konsumen. Itu soal nomor 3, yaitu peran supply chain manajemen di restoran. Peran supply chain manajemen di restoran yaitu ada dua. Yang pertama, menyederhanakan pengelolaan pemasok dan inventaris restoran.
sehingga seorang pengusaha restoran memiliki lebih banyak waktu untuk melayani pelanggan dan mengembangkan bisnisnya. Yang kedua, dapat mengatur dapur usaha untuk mendukung pertumbuhan pertumbuhan restorannya tersebut. Untuk soal nomor 4, konsep dasar, tujuan, elemen, dan proses bisnis dalam supply chain management. Yaitu konsep dasar, konsep manajemen rantai pasok adalah proses pengelolaan jaringan pasokan perusahaan-perusahaan yang terkait dan secara bersama-sama bertujuan untuk menghasilkan suatu produk dan menghantarkan produk tersebut sampai ke tangan konsumen akhir. Eh, Tujuan supply chain management merupakan bagian terpenting pada sebuah perusahaan, tujuannya untuk mengidentifikasi daya saing, beroperasi lebih efektif dan lebih efisien saat pengawasan dan monitor, mulai dari proses pengadaan hingga barang atau produk sampai ke tangan konsumen. Berikutnya elemen dalam pengelolaan dalam pengelolaan pasokan ada 3 hal, yaitu harus dikelola. 1, pengelolaan aliran bahan mulai dari bulu optimer atau sumber bahan baku ke hilir downstream atau tujuan akhir pengiriman barang. Yang kedua, pengelola aliran uang sebagai dampak atas aliran barang yang proses aliran dari hilir ke hulu. Yang ketiga, aliran informasi bisa dari hilir ke hulu, yaitu tentang informasi permintaan barang dan jumlah kebutuhan pasar, sementara aliran informasi juga bisa dari hulu hilir, yakni tentang tanggal janji pelaksanaan produk atau juga informasi harga dan lain-lain. Proses. Yang terakhir, proses. Terdapat 5 proses utama yang dikategorikan di dalam rantai pasok. Yang pertama, proses perencanaan. 2, proses pengadaan. 3, proses produksi. 4, proses distribusi. Dan yang kelima atau yang terakhir, proses penanganan produk kembali. Ya, itu demikian video jawaban saya. Jawaban dari tugas UTS Supply Chain Management. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa.